Film yang satu ini bisa gue bilang sebagai film yang paling sering dibilang sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Ya, kayaknya kalau misalnya lu tanya sama sinofil manapun atau ya para penggemar pecinta film yang memang suka nonton film dari berbagai macam zaman, kemungkinan besar jawabannya adalah film yang satu ini yang bakal gue bahas. Dan kebetulan banget ya pas gue cek review di Indonesia, atau bahkan kalau di Indonesia banyak yang bikin alur cerita begitu kan, kagak ada kalau nggak salah ya. Kalau setahu gue ya, pas gue lihat nggak ada yang bikin mengenai Seven Samurai. Ini gue nggak tahu ya. Cuma film action paling keren yang kalian lihat itu adalah Avengers. Film action paling keren yang kalian lihat adalah Lord of the Rings. Tenang dulu bos, ya. Karena film-film yang tadi gue bilang nggak bakal ada kalau nggak ada film Seven Samurai ini. Segila itu film ini bos. Seinfluensional itu. The Trendsetter. Film yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah film-film action yang ada sampai sekarang ini. Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen terbaru kita yang baru ada episode 1. Sekarang kita masuk di episode kedua, yaitu Old But Gold. Ya, jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton segmen terbaru kita ini, kita udah pernah bikin episode satunya, bisa dicek, itu A Clockwork Orange ya, film masterpiece-nya Stanley Kubrick. Ketika kita melihat film A Clockwork Orange tahun 1970-an, kita mundur lagi bos, lebih jadul lagi bos, ya, lebih otentik lagi nih filmnya. Dan memang ini film yang paling sering disebut-sebut sebagai film terbaik sepanjang masa, yaitu adalah apa? Seven Samurai. Oke, di Old But Gold ini ya balik lagi nih, gue bakal bahas film ini secara mendetail dan gue pengen berusaha menjelaskan ke kalian film jadul yang sangat-sangat masterpiece ini ke narasi orang-orang modern zaman sekarang gitu, terutama Gen Z nih, karena gue yakin penonton Ngelantur kebanyakan Gen Z ya. Jadi gue pengen ya anak-anak muda itu jangan cuma nonton MCU doang, cuma nonton anime doang ya, karena anime dan MCU itu terinspirasi pasti dari sini juga ya. Kalau kalian bilang Naruto keren banget ya kan, kalau kalian bilang Dragon Ball, Demon Slayer, itu gue yamin bos, semuanya itu pasti terinspirasi cikal bakal itu Seven Samurai dulu ya. Gue pengen kasih tau dulu, pertama pembuat dari film ini tidak lain tidak bukan suhu dari para suhu, sepuh dari para sepuh ya. Kalau kalian bilang Martin Scorsese udah sepuh, memang. Kalau kalian bilang Tarantino udah sepuh, memang. Kalau kalian bilang George Lucas adalah masternya dalam sci-fi movie, mereka semua itu punya satu guru yang sama. At least maksudnya mereka itu pasti terinspirasi juga dalam satu orang yang sama ini ya. Ini masternya ya, master ini ya. Yaitu siapa? Siapa lagi kalau bukan Akira Kurosawa. Gue udah pernah jelasin waktu itu ngomongin masalah open ending ya. Gue pernah jelasin pas kita ngomongin waktu itu efek Rashomon ya. Ya Rashomon itu kan gue udah bilang kan, itu film yang sangat revolusioner ya. Sekarang teorinya dipakai dalam berbagai macam film yang ada zaman sekarang ya, jadi penilaian dari berbagai macam perspektif itu kan Rashomon. Nah, kita ngomongin film lainnya lagi, dan ini memang kalau ngomongin Akira Kurosawa kan selain film-film kerennya kayak Ran, Ikiru, Yojimbo ya, cuman yang paling gila, yang memang paling terkenal dan memang yang diakui sebagai film terbaiknya si Akira Kurosawa, udah pasti semua orang pasti bilang si Seven Samurai ini. Langsung aja kita dongengin kalian dulu ya. Ya gue sih harap kalian nonton dulu sih sebenarnya filmnya, tapi kalau kalian pengen langsung dengerin gue tanpa menonton filmnya ya terserah kalian ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan kali ini. Seven Samurai, film tahun 1954, udah sangat-sangat jadul dan memang ini filmnya hitam putih, full hitam putih, masih belum ada warna di zaman itu. Dan ya film ini menceritakan segerombolan bandit yang pengen berusaha untuk merampok sebuah desa. Ya, ini cerita klasik banget. Mungkin kalian ketika gue dongengin ini kalian ya, gue dongengin kalian pasti langsung mikir, ya elah nih kayak film udah berapa film bang, gue nonton kayak begini, berapa series bang kayak gini ceritanya bang. ya karena semua yang kalian tonton itu semua berhubungan dari sini bos. Ini yang pertama ya bandit-bandit ini pengen merampok sebuah desa ketika desanya mau panen gitu ya. Tapi ketika mau merampok itu ada seorang petani yang nguping. Wih, ya bandit-bandit ini mau merampok nih pas lagi mau panen tuh kan. Nah, terus si petani ini ucuk datang ke
desanya rapat ya sama petinggi-petinggi desa, sama masyarakat yang lain gitu kan. Gimana nih caranya kita mau dirampok nih guys, gitu kan. Nah, akhirnya setelah melalui perbincangan yang cukup panjang dan perdebatan yang cukup sengit, mereka memutuskan untuk menyewa 7 orang samurai. Singkat cerita, ya dikirimlah beberapa orang dari para petani itu untuk berkeliling ya, traveling, cari-cari para samurai-samurai ini. Ya, dan memang susah sebenarnya nyarinya karena mereka nggak punya duit, mereka miskin sekali desanya, sehingga mereka bayar samurai ini harus pakai beras doang, gitu, pakai nasi doang, lu bayangkan. Ya, nah akhirnya ketemulah samurai 1, 2, 3, 4, pokoknya singkat cerita ketemu 7 lah ya. Ya, termasuk satu orang yang suka mabok-mabokan yang sebenarnya bukan samurai gitu, tapi justru ntar dia jadi bintang di film ini, kerennya. Ya, oke, 7 orang samurai ditemukan dan akhirnya 7 orang ini masuk ke dalam desanya kembali ya, dan mengajari masyarakat tersebut untuk bisa bertahan dari para bandit. Ya, diajarin cara berperang, diajarin pakai senjata, ya pakai tongkat gitu, pakai bambu, ya gimana caranya mereka, dia taktiknya gimana, ya si Akira Kurosawa juga menggunakan pendekatan geografi juga. Lu bayangin ada petanya, gila ya, peta desanya, nanti serangannya lewat mana nih, timur, barat, utara, diprediksi gitu ya. Dan memang karakter yang paling sentral di sini kan salah satu samurainya itu namanya si Kanbei itu, ya ini adalah samurai yang paling pertama direkrut, ya kan, dia yang memang leadernya istilahnya, dia atur strategi gitu. Oh, kita ini dulu. Pokoknya, nah singkat cerita, banditnya beneran datang, dibunuh satu-satu ya. Perang cukup besar, gila dari film ini. Kerennya tuh gue sukanya kayak setiap kali ada yang mati, dicoret satu set ya kan. Mati 4, coret. Jadi ada tandanya. Pokoknya kalau nggak salah 40 bandit ya. Jadi sampai semuanya mati gitu kan. Sampai habis itu selesai perangnya dan ya kemenangan meskipun banyak banget ya samurai yang terbunuh dari peperangan tersebut. Sangat-sangat indah bukan dongengnya, dan memang sangat-sangat mainstream. Ya pasti menurut lo gimana tadi ceritanya? Sangat standar ya. Ya kan kayak udah klasik lah, cerita klasik gitu. Semua ya mau superhero, film action atau film perang pasti konsepnya tuh seperti itu. Tapi ya memang inilah ya cikal bakalnya. Kalau misalnya kita mau ngomongin dari plot dulu, yang pertama, plot dari film ini itu menginspirasi beberapa film-film terkenal yang mungkin kalian udah pernah nonton. Ya salah satunya ya udah pasti The Magnificent Seven ya. Dan The Magnificent Seven itu jelas-jelas cerita sama persis karena memang bisa dibilang itu remake-nya dari Seven Samurai, cuman versi cowboy, versi western gitu ya. The Magnificent Seven gitu. Ya sama-sama kan satu kota ya kan. Kalau itu kan kota di Amerika gitu kan. Oh, mau dirampok sama bandit sini. Oke, kumpulin 7 koboi. Ya sama ya. Habis itu kalau kalian pernah nonton A Bug's Life, bahkan ya film animasi Pixar, ini film animasi Pixar pertama setahu seingat gua ya. Dan itu ceritanya persis juga sama Seven Samurai, dan itu pasti mengambil konsepnya dari Seven Samurai, di mana ya si semut karakter utama kita itu mencoba merekrut para kesatria-kesatria untuk melawan bandit-bandit yang kalau dalam film A Bug's Life itu grasshopper ya, belalang itu yang pengen kan semut itu kan udah ngumpulin tuh ya kan beras. Oh, langsung mau diambil gitu sama para grasshoppernya sebagai antagonisnya gitu. Akhirnya si semut ini ngumpulin kesatria, padahal kalau di Bug's Life itu kan ternyata kesatrianya itu sebenarnya sirkus gitu ya, palsu-palsu, tapi at the end of the day mereka menang juga. Ya itu film Pixar untuk anak-anak, tapi inspirasi kisahnya dari film Seven Samurai juga gitu. Itu dari sisi plot. Kalau misal kita ngomongin visual, lebih gila lagi bos, lebih influensial lagi dari sisi visual. Ya film-film terkenal kayak yang baik lagi dari Tarantino. Ya Tarantino itu kalau kalian inget film Django Unchained, lu kan pernah nonton ya Django Unchained kan? Nah lu inget gak di Django Unchained itu kayak misalnya ada gerombolan kuda yang tolol itu, yang pokoknya gue paling inget mereka pakai topeng gitu kan, terus topengnya malah nggak enak. Ingat gak sih? Iya. Itu kan kocak ya. Nah, lo kalau lihat perhatiin shot itu dari jauh ya, diperlihatkan gerombolan kuda pakai obor, itu kan scene itu udah pasti banget terinfluence lewat Seven Samurai, karena yang ketika lu dari opening ini aja bandit-bandit itu sama persis itu ya, bandit gerombolan bandit, karena memang si Akira Kurosawa ini sering banget film-filmnya itu menampilkan a bunch of people, istilahnya gerombolan orang. Karena estetikanya di situ tuh. Kalau lu nonton Akira Kurosawa, ya semuanya dari gerombolan orang, petani, bandit, samurai, itu semuanya berkelompok tuh pasti. Jarang tuh yang individu-individu. Atau adegan Lord of the Rings. Ya kalau kalian ingat di Lord of the Rings Two Towers yang final battle-nya gila banget, yang di tembok itu kan, benteng itu kan hujan tuh. Terus pas dari atas jenderalnya jalan-jalan gitu kan, ngeliatin pasukannya mana-mana depan. Itu juga sama visualnya terinspirasi dari Seven Samurai. Ada juga pas lagi hujan-hujanan. Bahkan ya, nih kalau misalnya kalian para wibu-wibu pecinta anime, para action-action, paling sering kalian ngeliat, kalau misalnya kita bayangkan di otak kita samurai gitu, pasti gimana cara bisa bikin adegan pertarungan samurai itu keren. Nah, samurai biasanya kan identik dengan pertarungan yang cepat, betul nggak? Maksudnya bukan kayak pedang-pedangan ala barat. Kalau barat kan lama kan, cong atau anggar kan, lama kan, teng. Kalau samurai biasa sekali tempat mati, ya kan? Nah, gimana cara bisa bikin pertarungan yang singkat seperti itu samurai, tapi damage yang dirasakan penonton itu dramanya tuh mantep banget.
dengan slow-mo. Betul kan? Hampir semua anime, hampir semua film. Kalau samurai itu ya, kayak kemarin aja gue habis nonton Blue Eye Samurai, pasti Blue Eye Samurai juga ngambil. Bahkan kalau nggak salah gue pas liat interviewnya sutradaranya juga bilang, ya gue terinspirasi dari Akira Kurosawa, Seven Samurai. Pasti. Itu udah kayak trademarknya film-film action, terutama samurai, apalagi samurai. Ketika samurai nebas seperti itu kan, pasti yang diperlihatkan adalah slow motion, orangnya diem dulu kayaknya. Ya kan? Orangnya diem, abis itu baru jatuh. Kan gitu kan, itu menambah kesan keren gitu ya. Dimana kalau misalnya slow-mo itu menampilkan vibes yang memperkuat orang yang ngebunuhnya gitu loh. Ketika lu dikasih slow-mo orang yang mati, itu makin pelan orang yang mati, makin keren lah orang yang ngebunuh orang tersebut. Lu mau dari Naruto dari mana ya pasti begitulah. Nah itu dari mana? Dari Seven Samurai gitu. Kalau kalian ingat nih di film Seven Samurai ya, yang buat lu nonton gua kasih tahu nih salah satu scene-nya. Ketika perekrutan samurai pertama, ya kan mereka pertama kan setengah mani cari samurai yang mana nih. Akhirnya ketemu nih satu samurai. Jadi kalian tahu sendiri samurai itu kan ada rambut di sini kan ada ikat gini kan. Itu kan kayak simbol kehormatan samurai. Nah, diceritakan di perekrutan pertamanya itu kayak ada seorang pencuri kalau nggak salah yang nyandra warga desa gitu. Di satu gubuk kecil, dia sandra di situ, gitu kan. Terus orang-orangnya cuma bisa lihat panik gitu kan, karena dia bawa senjata gitu kan di dalam kan. Jadi nggak ada yang berani masuk tuh ke gubuk kecil itu, yang lagi disandra tuh orangnya. Nah, akhirnya si samurai ini beraniin diri dengan cara apa? Dengan cara nipu. Jadi dia potong demi buat nyelamatin warga desa ya. Dia potong rambutnya begini, ya kan? Jadi botak. Habis itu datengin ke pintu gubuknya itu, terus dia bilang dia pendeta, ya kan? Misalnya botak gitu, pendeta. Ya, habis dia kayak gitu, tiba-tiba langsung masuk, bunuh langsung, ya kan? Nah, pas ditusuk itu, si pencurinya itu langsung keluar dengan tertati-tati, cek, dikasih slow motion sama Akira Kurosawa kan? Oh, jatuh pelan. Itu keren banget. Atau ya salah satu samurai yang lain yang memang paling master dalam penggunaan katana itu kan kalian bisa lihat deh, ya dikasih lihat pertarungan 1 lawan 1 duel. Lamanya cuma pas di siap-siap gini, berantemnya cuma bentar kan samurai gitu kan? Iya kan lama. Kuda-kuda dulu ngeng. Ya kan Demon Slayer kan juga begitu. Demon Slayer cuma pakai visual animasi kan. Ini ya tapi lamanya gini. Kayak si Zenitsu kan cuman selesai ya kan, satu jebretan. Ya sama begini juga ya kan. Habis itu set. Habis itu slow motion lagi. Wah, itu semua dari Akira Kurosawa. Penggunaan angle dramatis seperti itu. Lu mau kayak 300-nya Zack Snyder ya kan, slow motion dia pasti semuanya terinspirasi dari Akira Kurosawa. Dan salah satu teknik kamera yang paling gua demen dari Akira Kurosawa apa? Kalau lu perhatikan ya di sepanjang lu bayangin ini 3,5 jam loh. 3,5 jam hitam putih ya. Tapi memang semasif itu cerita lu. Karena apa? Karena penggunaan kamera. Jadi karena penggunaan kamera sangat-sangat mengalir ya. Dari setiap adegan ke adegan tuh gua nggak tahu ini orang pesulap atau apa nih Akira Kurosawa. Karena lu bener-bener gak bisa mengalihkan pandangan lu dari film ini. Setiap film itu meskipun cerita simple tapi flow-nya itu enak sekali. Nah, salah satunya ya kalau kalian lihat Akira Kurosawa tuh paling sering kalau misalnya dia shoot dari jauh untuk nge-shoot satu orang gitu ya. Karena sering kan adegan di Seven Samurai ini kayak orang ini jalan dari sini ke sini gitu kan. Terutama pas lagi final battle lu bayangin di final battle kan tangkupannya luas nih satu desa nih, ya kan? Ya gerombolannya harus jalan dari sini ke utara, ke selatan. Lawan bandit yang di sini kan jalan. Nah, ini kan pergerakan semuanya nih, pergerakan. Nah, pergerakan ini gimana caranya nge-shoot dengan bagus. Nah, kalau misalnya lu perhatiin film-film biasanya pada umumnya itu lebih sering menggunakan wide angle, ya kan? Lu pakai wide lens, abis itu tracking biasanya, ya kan? Bener kan? Karena lu dari jauh nih, lu harus memperlihatkan satu orang dari orang ini bergerak dari sini ke sini, ya kan? Lu harus pakai wide lens, lu tracking. Tapi itu tidak digunakan sama Akira Kurosawa. Apa yang digunakan sama Akira Kurosawa? Lu bakal melihat dia pakai telefoto. Dia pakai telefoto, terus di-pan sama dia. Apa yang dihasilkan? Ya dia membentuk sebuah ilusi di mana pergerakan orang tersebut jadi jauh lebih cepat. Coba pikir logikanya. Harusnya lu orang suka pakai kamera. Hah? Iya. Ya kan lu suka pakai kamera. Harusnya lu ngerti. Jadi kalau misalnya dampak yang lu hasilkan dengan wide lens gitu dari jauh, ketika lu tracking orang ini, itu pasti lama. Karena kan lama gini kan. Itu ilusinya pasti lama tuh orangnya. Tapi ketika lu pakai telefoto, lu istilahnya dalam banget gitu ya. Abis itu fokus banget ke orang itu yang lagi bergerak. Nah, terus lu ikutin terus, itu jadinya apa? Cepet. Makanya lu ketika nonton film ini semua samurai cepet banget lari. Bahkan ketika gerombolan orang tuh, cepet banget. Gue nggak ya balik lagi kan gue sebagai penonton gitu kan. Sebagai penonton gue cuma nonton Seven Samurai. Anjing ini kok cepet banget nih. Terus gue mikir lagi, oh nih
telefoto nih si Akira Kurosawa. Itu pinternya gilanya itu. Dan gilanya lagi dengan menampilkan balik lagi ya Akira Kurosawa itu ya kelompok orang gitu kan. Samurai nyari tuju, wah masyarakat desanya tuh berapa banyak gitu. Dan semuanya ikut perang kan. Jadi harusnya chaos, harusnya chaotic yang lu rasakan gitu. Dan kalau lu misalnya lihat misalnya Lord of the Rings deh, Return of the King deh yang film ketiganya yang gila banget actionnya gitu kan. Nah itu kan agak yang kita lebih ditonjolkan itu adalah sisi dramatis momen dari overview-nya semuanya tuh. Ya kan segila apa nih dengan adanya gajahnya itu visual efeknya gila kan, perangnya itu kan gila kan. Tapi kalau di ini ya, lu bisa fokus sama setiap apa yang dilakukan sama para orang-orangnya gitu loh. Itu magicnya. Jadi meskipun dia lihat shootnya dari jauh gitu, tapi lu bisa lihat samurai ini lagi lawan apa yang dilakukannya. Itu jelas meskipun hitam putih lagi-lagi hitam putih ya. Ketika ada yang lagi mana dikasih lihat gimana gitu kan. Orang yang ini kenapa mati nih, orang yang ini hidupnya gimana gitu loh. Apa yang dilakukan, ini pergerakannya seperti apa. Karena apa? Karena kameranya itu memang menurut gua gila-gilaan. Akira Kurosawa tuh bisa menangkap emosi, terutama dari 7 samurai, 7-7-nya bos. Itu bisa ditangkap tuh setiap emosinya seperti apa ketika mereka lagi melakukan adegan fight. Itu gua baru ngomong visual, editing. Itu gila juga si Akira Kurosawa bos. Kenapa? Karena dia edit sendiri juga film Seven Samurai ini. Kalau kalian ingat di film-film Star Wars, terutama trilogi pertamanya itu ya, yang paling klasik ya, OG trilogi Star Wars ya. Itu yang paling terkenal edit. Lu coba Mel, kalau gue tanya Star Wars, transisi yang paling terkenal dari Star Wars apa? Wipe, ya kan? Yeah, itu dari siapa? Akira ini kalau lu perhatiin di Seven Samurai tuh wipe transisinya. Dan memang si George Lucas, sutradaranya Star Wars Trilogy dan memang ya dia petingginya Star Wars ya, dia juga bilang dia terinfluence dari film-filmnya si Akira Kurosawa. Dan transisinya selalu smooth gitu. Misalnya dia selalu kayak kombinasinya enak banget, kayak dari yang awal misalnya nih dinamis nih, pergerakan lagi ada pergerakan dinamis ya. Terus cut ke statis yang diem gitu. Tapi statisnya pun misalnya ada kayak tetap ada angin, ada pergerakan rambut, ya kan? Itu detail-detail kecil yang bisa bikin kita penonton selalu enak tuh dari sini ke sini gitu loh. Tracknya tuh ada itu enak banget gitu. Dari statis ke statis, dari statis ke dinamis, dari dinamis ke statis, itu selalu ditekankan sama Kurosawa. Paling gua inget ya, ada satu scene ketika si Kikuchiyo bawa bendera Seven Samurai ini ke atas rumah desa itu ya kan. Dia bawa ke atas. Nah, lu bisa lihat dari yang awalnya lu dari fokus dari teleponnya lagi-lagi nih ya si Kikuchiyo lari ke sini bawa bendera gini kan. Nah, lu dikasih lihat nih track benderanya ya kan gerak dari sini ke sini kan. Gua kasih gambaran ya. Dari A ke B nih dia bawa bendera ya kan. Abis itu di-cut kemana? Ke angle wide dari perspektifnya samurai lagi ngelihat si Kikuchiyo tadi udah di atas rumah taruh bendera, nancepin bendera. Jadi dari bendera yang lu lihat sini berakhir di situ juga, cuma dari wide angle dari perspektif samurai. Itu adalah transisi yang sangat-sangat smooth buat gua. Kalian bisa lihat sendiri nih scene-nya. Balik lagi, kenapa sih si Akira Kurosawa tuh bisa segila itu, sedetail itu, masalah flow aja bisa seeksekusi sematang itu, secakap itu, seindah itu, sedinamis itu? Karena si Akira Kurosawa itu, gua denger-denger mitosnya ya, gua nggak tahu sih ini benar atau enggak ya. Gua denger-denger selalu membuat ya pasti storyboard kan, pasti buat storyboard dulu kan. Kalau misalnya lu mau buat sebuah film pasti storyboard dulu. Jadi storyboard ini, scene ini pasti ada storyboardnya. Nah tapi si Kurosawa ini selalu harus pakem antara storyboard sama yang eksekusinya. Percis. Jadi storyboard tuh bener-bener komposisinya seperti ini, blockingannya nih. Di shootnya harus sama percis. Makanya seindah itu ketika kita bedah frame per frame, every frame-nya itu kayak lukisan. Every frame is a painting. Kalian udah sering denger lah istilah seperti itu. Ya kan? Karena setiap komposisi manusianya, ya, pergerakannya itu mungkin memang si Kurosawa ini bikin storyboardnya dulu sedetail itu dan diterapkan sama di filmnya dia. Nah, sekarang kita masuk ke karakter. Ya, tadi kita udah ngomongin visual, ngomongin transisi. Ya, sekarang kita coba bedah dari 7 samurai ini, ya. Dan memang 7-7-nya ini punya karakter yang unik, tapi buat gua yang paling ditonjolkan menurut gua cuma 3 orang ya. Yang pertama si Kambei ya, yang diperankan oleh Takashi Shimura. Nah, si Takashi Shimura ini memang udah sering banget main film-filmnya Akira Kurosawa. Dia sini sebagai yang tadi yang gua bilang tuh, yang si botak ya, yang awalnya dipotong rambut, pengen pura-pura jadi pendeta. Dia adalah rekrutan pertamanya. Ditampilkan dengan sosok yang sangat bijaksana, tenang, ya, sebagai seorang leader gitu ya. Tapi bertolak belakang dengan yang kedua nih, yang kedua ini yang menurut gue yang paling menonjol, si Kikuchiyo yang diperankan oleh Toshiro Mifune. Dia juga sering nih main di filmnya Akira Kurosawa. Nah, diperlihatkan dia di sini sebagai orang yang gila nih, dia suka mabuk-mabukan, kayak bukan samurai gitu loh. Ya kan? Nah, lu kalau misalnya perhatikan misalnya dalam sebuah grup ya kan, dalam sebuah grup dalam film itu pasti ada orang-orang yang aneh-aneh kayak gini. Itu dari mana? Pasti dari samurai juga gitu kan, dengan si Kikuchiyo yang kayak orang gila. Bahkan dari awal kita lihat dia
Gua awalnya pas mikir samurainya udah mulai kekumpul, tapi ada satu orang gila yang selalu ngikutin mereka gitu kan, yang nggak jelas kayak orang apa. Ini gua awal mikir, ini ngapain sih nih orang gitu? Kenapa? Karena kita lihat dari perspektifnya samurai, dari angle perspektif kami samurai tuh. Jadi dia cuman kayak selalu dari jauh gitu kan, kayak orang gila gitu kan, bawa pedang. Tapi abis itu ketika tengah film kita masuk ke dalam karakternya si Kikuchiyo ini, kita baru dikasih lihat perspektif dia baru menjadi main karakternya di situ. Kita langsung berubah dari yang awalnya apa sih ini orang, kita sekarang langsung respect banget dengan ternyata background dia, ternyata dia dulu petani juga, terus sekarang dia jadi bagian dari samurainya. Awalnya dia kayak orang mabuk, gak diterima sebagai 7 samurai, ternyata dia sekarang masuk gitu. Bahkan dia yang paling penting justru di 7 samurainya. Actingnya gila banget, bos. Gila, actingnya bener-bener gue percaya banget kalau dia orang jadi orang mabuk gila, orang gimana ketika dia masuk jadi tempat petani kan semua anak-anak diperlihatkan, anak-anak di desa itu kayak paling seneng sama si Kikuchiyo gitu. Karena dia orang gila gitu kan, kayak bisa bikin semuanya kayak orang ngakak-ngakak gitu. Anak-anak juga suka banget sama dia. Gue suka banget ya karakter yang paling gue suka. Terus ada juga Katsuhiro misalnya yang paling muda. Nah nih ya, nah ini kalau kalian nggak tahu nih Kikuchiyo yang ini ya kan. Nah ini yang si bapak-bapak si Kanbei nih ya kan. Nah ini yang paling muda nih. Nah, dia ini memang dari awal diperlihatkan sangat-sangat ngefans nih sama Kanbei. Maksudnya dia pengen jadi muridnya. Nah, narasi ketika seseorang pengen jadi murid, angkat aku menjadi master, itu dari mana awalnya? Ya dari Seven Samurai juga. Jadi semua hal-hal yang kalian udah lihat sekarang, mungkin kalian nonton ini, ya ini kayak udah sering banget lihat. Ya ini yang pertama, bos. Diperlihatkan dia yang awalnya samurai malah jatuh cinta sama orang yang ada di desanya. Ya, romance-nya juga dapet gitu. Lu bisa dapetin semua hal yang lu inginkan ketika menonton film action yang sangat-sangat masif, terutama untuk film 1954. Itu gila, maksudnya memang di tahun tersebut kalau nggak salah ini adalah film yang paling mahal ya. Bahkan ketika ini film keluar, dalam sepanjang sejarah perfilman di Jepang, ini yang film yang memakai budget termahal. Semuanya 7 samurainya dikasih karakter yang punya diferensiasi role yang berbeda. Sehingga ketika ada beberapa yang mati, kita juga turut berduka cita terhadap samurai-samurainya. Bahkan, kalian tahu sendiri, si Kikuchiyo mati juga. Yang awal dianggap sebagai orang paling berandal, paling gak jelas gitu, mabok-mabokan, kayak yang paling bukan samurai, kayaknya dari antara semua ya si Kikuchiyo. Tapi ketika dia mati, kita justru paling nangis. Kenapa? Dari background awal dikasih lihat, ketika dia menjadi hero dalam sekejap, lu bayangin di akhir, dia nusuk si banditnya itu di tengah hujan-hujan pas lagi berantem semuanya, chaos banget peperangannya. Itu bikin kita netes air matanya pas nonton film ini. Dan kalau kalian pikir dari zaman kapan juga ya udah biasa gitu, penceritaan 7 orang atau berapa orang gitu menjadi ensemble gitu. Enggak, bos. Ya kalau kalian sekarang lihat kayak Avengers, yang kalau Avengers yang pertama kan ada 6 original gitu kan, ada Iron Man, Captain America dan bla bla. Itu sebenarnya bukan hal yang lumrah di tahun segini. Biasanya kalau misalnya ya protagonis ya udah karakter utama aja paling bagus, maksimal gitu paling banyak 2. Nah, Seven Samurai ini juga menjadi pionir juga dalam hal ensemble cast. Ya, ketika 7 orang bergabung menjadi satu melawan para bandit, itu juga menjadi sebuah originalitas yang sampai sekarang banyak banget dipakai dalam film-film action. Dari plotnya orisinil, dari visualnya orisinil, musiknya juga nggak main-main ya. Di sini pakai komponis Fumio Hayasaka ya. Dia memang udah sering banget ya main di film-filmnya Akira Kurosawa ya. Kalau kalian lihat di opening film ini ya dengan drum, kalau misalnya di Jepang itu kan namanya taiko ya. Ya kan jedep jedep. Kita kayak seakan-akan dipersiapkan gitu secara mental ya, dimana kita akan didongengin nih. Kisah 7 samurai yang akan direkrut untuk melawan para bandit. Wah, ya. Vibes dari musiknya itu juga pas banget ya. Bahkan kayak theme song dari Seven Samurai gak keluar dari otak gua sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Itu selalu diulang-ulang di film ini sampai sekarang masih kayak muter-muter terus di otak gua, dan memang sesuai dengan vibes dari film ini. Jadi kesimpulannya apa bang dari film Seven Samurai? Kalau kalian nonton episode 1 kemarin di Old But Gold, kita ngomongin masalah A Clockwork Orange yang sangat-sangat apa ya, dalam hal konsep ceritanya dalam sekali, butuh interpretasi yang bisa berbagai macam. Itu memang ciri khasnya Stanley Kubrick. Dia jagonya di situ. Makanya dia memang one of the greatest directors of all time. Dari sisi itu, stylenya Kubrick memang seperti itu. Tapi Akira Kurosawa memang berbeda, bukan menekankan dalam hal moral, pesan yang dalam sekali, yang bisa kita research
sampai kita bikin skripsi, kita bikin makalah dari filmnya Kubrick itu. Kubrick memang jagonya di situ. Tapi Kurosawa adalah seseorang yang memang pionir dalam hal visual, dalam hal penggunaan cerita yang klasik, yang simple-simple. Itu semuanya memang dari dia gitu ya. Gue udah berkali-kali bilang, dia kayak Johan Cruyff-nya dalam sepak bola gitu. Ya, filsufnya lah si Akira Kurosawa ini. Dan gue yakin semua orang sangat-sangat bisa menonton film Seven Samurai ini. Kalau film-film Kubrick kayak The Shining, A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey gitu, itu buat gue kayak gak semua orang bisa nonton gitu, karena fase lambat sekali. Lu bisa gila, otak lu bisa meledak kalau misalnya lu kayak lagi stres kerjaan terus lu nonton Kubrick, makin mampus lu gitu ya. Lu nggak usah ngomong jauh-jauh Nolan tuh menurut gua masih bisa jauh lebih dinikmati daripada Kubrick. Kubrick tuh butuh apa ya, butuh kita lebih mendalami lagi sebenarnya ini tentang apa gitu. Kalau Akira Kurosawa itu terutama di Seven Samurai ya, itu sangat-sangat mudah. Jadi lu pada para bocil-bocil penggila MCU gitu ya, atau yang memang suka nonton film simple, bisa banget nonton film ini ya. Sangat-sangat enak, pacingnya enak, lu bisa lebih ngerti lagi bahkan sinematografi yang baik seperti apa, acting yang baik seperti apa, ya, penggunaan visual yang baik seperti apa, musik yang keren dalam film itu seperti apa, itu semuanya lu bisa temukan dalam film ini tanpa lu harus capek mikir susah setengah mampus ya. Ini klasik banget. Gitu aja untuk segmen Old But Gold episode 2 kali ini. Jadi kalian seperti biasa gue minta kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai Seven Samurai yang udah nonton kayak gimana, atau kalian juga tolong tulis di kolom komentar apa Old But Gold selanjutnya nih ya, film apa nih. Banyak kalian ada yang bilang Bang Godfather bang, wah ada yang bilang Bang 12 Angry Men bang, ya serah kalian. Pokoknya minta ya, saran gua ya mungkin lebih bagus tuh di bawah 1990 lah ya. Kalau 1980 aja masih bisa gua bilang kayak ya masih sering ditonton lah gitu. Yang lebih bawah lagi, yang lebih jadul lagi gitu, biar kita bahas dalam segmen Old But Gold. Terakhir mungkin gua kasih final score ya. Kemarin kalau nggak salah kalau kurang gua nggak kasih final score ya kayaknya. Nggak ada. Kayaknya untuk Old But Gold kayaknya bikin kayak review aja kali ya, ada skornya, jadi kita bisa tahu juga nih dari ngelantur tuh skor buat film-film jadul yang Old But Gold tuh berapa gitu ya. Nah untuk film Seven Samurai ini gue kasih rating 9,9/10. Bang, tanggung amat bang, kenapa kasih 10/10? Ya gue kasih 0,1-nya itu untuk kedalaman cerita aja kali ya. Meskipun ini udah pionir banget ya, originalitas gitu, kayak ini influensional untuk film-filmnya, cuman 10/10 buat gue kan Oppenheimer gitu kan, ya, baru gue tonton gitu. Cuman kalau Oppenheimer menurut gue kayak terlalu perfect dari segi apapun gitu. Kalau Seven Samurai mungkin untuk di film itu sangat perfect ya, nggak ada kelemahan sih. Cuman kayak ya untuk di zaman sekarang terutama kalau gue ngelihatnya lagi ya klasik ya, lebih ke story klasik aja gitu ya. Kalau Oppenheimer tuh udah kayak lu anjing, gue bisa bener-bener nggak bisa mikirin lagi tuh itu film tentang apa, tapi bisa 3 jam kayak anjing bisa melotot, tahu cuma dialog gitu ya. Cuma ya ini untuk film action masif di tahun segitu ya, semuanya bisa terjadi, semua film-film keren bisa terjadi gara-gara film ini. Gila, bahas 9,9 dari 9,9 alias top Marco Top, nggak usah didebat ya. Kalian silakan tulis pendapat kalian mengenai film Seven Samurai kalau udah nonton. Dan kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur, jangan lupa nih, kita kan ngomongin Seven Samurai gitu ya, bajunya juga harus punya nih Samurai Vader, buset ya. Ya kan gue udah bilang tadi, George Lucas itu kan istilahnya sangat-sangat terinspirasi dari Akira Kurosawa. Kalau nggak salah si George Lucas tuh bilang dia paling terinspirasi dari filmnya The Hidden Fortress tuh, itu filmnya Kurosawa juga ya kan. Nah, Star Wars kita kombinasi dengan samurai memang cocok. Bahkan Darth Vader aja kan kostumnya, topengnya kan terinspirasi dari samurai juga kan gitu. Ya ini Samurai Vader ya. Filosofinya kalian interpretasi sendiri secara pribadi. Beli, link gue taruh di bawah, baju-bajunya masih banyak juga, cek aja. Dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita di Ngelantur Corps, join komunitas kita di grup WhatsApp sama 800 Ngelantur Corps lainnya. Kita ngomongin seputar perfilman, TV series dan lain-lain. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen Old But Gold episode 3 berikutnya. Kalian tulis komentar mau bahas film apa lagi. Bye-bye semuanya.